Ini orang Kismin emang nggak tahu diri, guys. Maunya tidur-tiduran sama makan doang. Aduh. Jadi kalau kalian tahu tentang kisah kakek Rastam ya, nah, jadi ada seorang kakek-kakek yang itu hidupnya menderita banget. Jadi dia punya 3 anak, 2 anaknya ini udah menikah lah, dan 1 anak Down syndrome yang bernama Wina. Jadi kakek ini dibantu sama konten kreator namanya Aisar Khalid dari Malaysia. Dia itu senang banget bantu-bantuin orang miskin untuk kehidupannya jadi lebih baik. Nah, pada saat itu si Aisar ini datang bantuin kakek Rastam ini melihat keadaannya dan rumahnya yang benar-benar nggak layak huni beserta anaknya yang Down syndrome Wina. Dibantulah sama Aisar dari rumahnya kayak gini nggak layak huni sampai layak huni. Dan setelah rumahnya direnovasi bagus ya, datanglah 2 orang, nah anak-anaknya nih yang meminta maaf ke kakek Rastam. Padahal rumahnya sebelah-sebelahan, guys. Tapi yang bikin kaget di sini adalah waktu Aisar tanya, kamu anak yang nomor 2 yang cewek ya gitu, mau bantuin bapakmu nggak gitu, kasih modal deh gitu, nanti bantuin bapakmu supaya bapakmu nggak kerja lagi. Tapi jawaban anaknya ini bikin marah, guys. Karena anaknya bilang, saya nggak bisa kerja, nggak bisa jualan, karena saya maunya tidur-tiduran. Maunya makan doang. Wah, emang nggak tahu diri, buset. Terus nggak pernah lihat anak ini nggak tahu diri ini, guys. Jadi kalau saya bagi kakak buat modal untuk usaha, kakak akan kerja gitu. Kakak jualan-jualan gitu bisa nggak? Kerja nggak? Oh, tak boleh. Pengennya bekerja di motif itu. Motif apa? Mama pekerja buru-buru pekerja ini juga yang masak nasi ini, si Neng peperen juga. Jadi kakak mau apa sekarang? Kakak mau apa? Apa solusinya? Saya nggak tahu. Solusinya apa? Solusinya untuk orang miskin apa nih? Akan habis. Ya, habis cicing. Jadi akan harus ada sesuatu. Duit habis. Sabar aja. Di mana duit itu mau putar? Ya berjualan, berputar. Jadi kakak mau jualan apa enggak? Ya, enggak ini Yep. juga Sakit. badan juga sakit ribu, Bang. Jadi apa solusinya? Ya, solusinya pengennya tidur terus, makan. Sakit. Wah, Ya, pugu nggak tahu lah, gak pengen jualan, gak pengen apa, mikirin badan juga mandi susah, pusing ah. Pengennya gitu aja. Di si Neng yang ngurusin lah, kagak. Orang duluan. Tidur-tiduran. Itu baik, tapi itu cicing mah. Itu mah. Kakak Aisar sampai nggak pusing mau dia, guys. pada masalah kehidupan. Ya pengen lah. Jadi apa solusinya? Ya, Neng kagak tahu, Neng kayak solusinya naon, Neng. Wah. Ini bener-bener orang nggak tahu diri ya, Sumset nggak tahu diri. Jadi dia punya anak ya, anaknya tuh sebenarnya ini ya, kalau orang kekurangan uang dan makan kan anaknya biasanya kurus-kurus gizi lapar ya. Kayaknya kelebihan gizi deh. Anaknya kayak sedikit ini ya, sedikit overweight gitu loh. Nah, jadi waktu ditanya sama Aisar, oke, kalau saya kasih uang duit bakal habis. Apa menurut ibu solusinya apa? Ya berjualan lah gitu. Oke, jadi ibu mau jualan. Saya kasih modal. Ya nggak bisa saya jualan. Saya cuma pengennya makan-makan sama tidur-tiduran. Lu. Terus dia bilang karena yang nyiapin nasi semua ya anaknya yang ibu nomor 2 ini. Waktu ditanya, anaknya mau jualan nggak? Nggak juga anaknya. Waduh, jadi maksudnya yang jualan itu Aisar. Atau suruh kasih bapak saya aja yang jualan, saya mau tidur-tiduran. Waduh, ini ini orang miskin kurang ajar ya gitu. Kalau dia bilang badannya dia sakit, ya itu karena kamu tidur-tiduran sama makan doang. Makanya badan kamu sakit. Let's go tidur-tiduran sama makan doang. Pala pusing, badan encok. Ya karena tidur-tiduran mulu gitu. Harusnya waktu masih muda kerja, tua itu pensiun istirahat. Nah, ini belum tua aja udah pensiun istirahat. Komennya bilang pengen tiduran terus makan. Pecah ketawaku pas dia jawab. Jangankan kalian ya, Aisar aja pegang pala loh. Buset, gua yang kaya aja masih kerja, lu yang miskin nggak mau kerja, buset. Pemilik BCA aja masih kerja. dia nggak kerja, anjir. Gimana nggak pusing lemes, kerjanya makan tidur mulu, nggak ngapa-ngapain, buset. Masalahnya dia tuh kayak marah ke Aisar gitu loh. Kenapa dia marah ke Aisar lah? Karena selain anaknya yang cewek ini, ada juga anaknya yang cowok. Tapi anaknya yang cowok ini mungkin menurut Let's Go sih 11-12 ya sama anak yang cewek ini ya. Tapi
kadang-kadang si anak yang cowok nih jenguk ya, kadang-kadang doang ya, padahal jarak rumahnya tuh nggak jauh, sekitar 2 kilo, buset 2 kilo. Let's go, lari pagi aja 5 kilo gitu. Ini 2 kilo jalan 15 menit, 20 menit nyampe. Kan jauh, jaraknya 2 kiloan lah. 2 kiloan lah. 2 kilo. Kan yang dekat anaknya sampingan tuh. Ini orang Sampingan rumahnya, guys. masalah. bikin masalah terus salahkan baik. Ya iya emang nggak ngaku sama orang tua. Nya urang rage di ngewaan wae. Nyewa sama siapa? Hayang manusia. Jangan itulah. Jangan mengelak. Kenyataan warga di sini udah tahu kebusukan kamu. Astagfirullah. Wes, Asal waduh. apa? Ya Allah. Astagfirullah. Kan? Tiba-tiba kalau satu hari Abah meninggal. Abah meninggal dunia. Iya. Jadi tanah ini punya siapa? Ya punya apa? Tak, kan Abah udah meninggal nih. Iya. Jadi tanahnya milik siapa? Pak Wina? Apa dia? Aku mau tahu. Saya mempercayakan saya nomor 1. Hah? Kan nomor 1. Ke nomor 1. Iya. Tanah ini milik abang. Iya. Oh, tanahnya Abang dikasih restu nggak? yang nomor 1. Restu. Aku masuk di dalam, misalnya kalau abang udah meninggal, ada warisnya atas nama aku juga sikit. Abang oke tak? Bukan untuk aku mau apa, cuma untuk menjaga aja. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Betul. Iya. Uang. Macam mana apa yang kakak perlukan? Kakak boleh ke jualan-jualan atau apa-apa? Atau anaknya mau nggak? Kamu mau jualan nggak? Jalan ka cenah neng. Hah? Anak? Kalian lihat kan anaknya ini kurus nggak? Waduh, nggak kurus ya, buset. Jadi di sini Aisar juga bilang ya, karena dia kan punya anak satu lagi si Abah nih, yang Down syndrome yang namanya Wina gitu. Sebenarnya Aisar ini pengen, takutnya kalau misalnya nanti abahnya udah meninggal, ini rumah yang udah diberesin sama Aisar, maunya taruh atas nama siapa nih? Maunya Aisar tuh ikut dalam kakaknya, ikut dalam kakak, keluarganya kakek Rastam ya gitu. Supaya nanti kalau dia udah meninggal, si Wina ini hidupnya dijamin lah dengan adanya si rumah ini gitu. Karena ya seperti kalian lihat ya, anak yang pertama jaraknya 2 kilo jarang jenguk. 2 kilo loh, sekolah di pagi 5 kilo, 1 jam aja kelar itu. Itu pun nggak lari-lari banget ya. Terus yang satu lagi sebelah rumah. Sedangkan kakek Rastam ini setiap harinya tuh ngais-ngais kayu bakar, yang ngais-ngais barang sampah itu untuk kehidupan makannya sendiri. Terus cucunya nih, anaknya yang dari cewek ini, waduh, setara Adera itu. Dikasih makan apa ini? Makan terus kan gitu, karena ya kita lihat ya dari badannya ya gitu. Dan cucunya disuruh jualan, nggak mau juga. Cucunya mau jualan, nggak mau gitu. Mungkin dia gengsi ya, malu gitu. Mungkin ya dugaan aja ya. Terus kalau ibunya disuruh jualan, nggak mau juga. Berarti memang darahnya menurun ya gitu. Dari ibunya jualan males, maunya tidur-tiduran sama makan doang. Anaknya yang cewek ini mungkin nggak mau juga jualan, maunya makan doang juga ya. Dan tidur juga. Saya juga, ibu saya aja tidur-tidur sama makan. Saya juga mau dong. Jadi Aisar ini bingung guys, mau nolongin orang miskin, tapi orang miskin nggak mau nolongin. Nah itu dia. Itu dia sebagian besar di kehidupan dunia ini ya. Kenapa yang orang kerja ini, orang kaya ini demen kerja, orang miskin ini demen santai? Nah, gitu. Ini Lesku nggak ngerti, guys. Nah, idenya dari Aisar bilang, nanti kalau udah meninggal, mungkin saya belilah tanahnya, saya jadiin masjid aja gimana, gitu. Tapi kalau lihatnya dari muka-muka keluarganya, kayaknya agak nggak setuju ya. Tapi Lesku rasa nanti ke depannya janganlah. Aisar ini keluarga diplomatik, bukan diplomatik ya, problematik. Bayangkan bapaknya aja dia tega kayak gini, Aisar. Apalagi sama kamu, nanti ketika bapaknya meninggal, langsung dia akan bilang, Aisar ini bukan keluarga saya. Ngapain dia ikut-ikut tanah keluarga saya? Nah, harusnya kalau Aisar ngerasa dia kakak dari keluarga saya, bapak saya urusin dong. Ya kan gitu. Saya kan saudaranya Aisar kan. Kalau kamu menganggap kakek Rastam ini keluarga kamu, berarti saya juga keluarga kamu. Beliin dong saya rumah. Nah, di pick tuh, yang harganya 24 miliar gitu. Kamu nggak beliin saya rumah, kamu bukan saudara. Nggak usah ikut-ikut campur urusan keluarga. Nah, takut-takutnya kayak gitu. Karena memang dari miskin nggak tahu dirinya aja udah kelihatan gitu ya, apalagi nanti kaya ya, nggak tahu diri apa dia ya. Nah, itu kalau ada yang bilang sebenarnya anak Abah ini yang pertama baik, sering ngeliatin Abah, cuman itu yang perempuannya deket tapi rumahnya nggak mau bantu Abah gitu. Sama aja, kalau baik nggak mungkin Abahnya dibiarin kelaparan gitu. Ya memang cuman jaraknya sekitar 2 kiloan, kan itu nggak jauh bro. Saya nggak ngerti ya kenapa Tuhan ngasih nyawa ke orang yang demen makan sama tidur doang. Berarti mereka di dunia modal apa? Modal nyawa sama napas doang berarti ya gitu. Jadi si suaminya yang
anak nomor 2 ini juga sama kurang ajarnya, guys. Jadi dia sama Aisyah ditanya, oh ini istri kamu nih nggak mau jualan ya gitu. Tapi masih miskin juga. Ada nggak solusi dari kamu nih? Siapa tahu suaminya ini otaknya bener ya. Siapa tahu gitu. Siapa tahu suaminya yang mau jualan, anaknya sama istrinya nggak mau jualan. Tapi suaminya juga, waduh, sama pelengernya guys, keluarga pelenger ini. Malah minta sawah dia guys. Kalau ada saya minta sawah, joy. Saya tanyalah ke kakak. Sekarang kan saya kan bukan siapa nih. Saya cuma mau tanya kakak. Sekarang nih masalah kakak nih apa? Tahulah ada masalah sama ayahnya, ada masalah kurang baik atau apa sama ayahnya. Saya bilang dekat kakak apa solusinya? Kakak kan hari-hari pening nih. Hari-hari. Apa solusinya? Pusing. Nak mau nggak jualan? Anak nggak mau jualan. Ibunya nggak mau. Ibunya nggak mau. Jadi saya bilang, apa solusinya? Apa solusinya? Mau jual apa-apa nggak? Nggak mau tidur aja, dia bilang. Lagi sakit sini. Abang sebagai suami kan? Abang ada solusi tak? Apakah abang rasa macam, oh begini bisa nih, ubah hidupku agak berubah dikit? Nah ini guys. Abang ada nggak? Dalam pikiran abang, ada nggak? Aku sih biasanya bikin tani, jadi Biasa petani ya bang? Biasanya dia petani. jadi kalau ada modal ya ke sawah ke Bikin sawah? iya, Oh, minta bikinin sawah besar guys. modalnya? besar modal. Berapa besar? Gimana luasnya? Oh. Pusing Aisyah. Bang. Untungnya besar di sawah? Ya kalau biasa tukang dagang sih ujinya nggak besar. Berapa modalnya? Ya berapa aja, gimana luasnya? Oh, berapa hektar modalnya? itu aja yang 5 juta? 10 juta? nggak cukup. Nggak cukup, Nggak cukup. besar lah. 100 lah Oh. minimal. Abang jago emang main sawah? Oh jago nggak? Kalau di sawah nggak ada yang jago, Pak. Di sawah nggak ada yang jago. Jadi biasa. Rezeki. Jadi sambil jalan sambil belajar. Iya sambil jalan sambil belajar. Kalau di sawah, Untungnya pasti nggak? ya kalau bagus pasti. Nggak bagus dari mana? Ya model kan ada hama-hama yang model hama tikus sama orang. Dia juga nggak yakin guys. Jadi tanya, oke, 5 juta, 10 juta nggak apa-apa. Oke, mungkin 100 juta. Mungkin Aisyah, oke lah, pakai kantong kocek dalam nggak apa-apa lah. Kalau mungkin ini mau berubah. Oke, Bapak jago nggak nih kalau bertani gitu? Kalau di bertani semua nggak ada yang jago. Anjir. Terus gimana? Ya, nanti kalau udah ada sawahnya, ini sambil belajar lah gitu. Bertani sambil belajar. Buset, Pak. Jualan juga sambil belajar. Wah ini keluarga pelenger guys. Masalahnya ibu ini kan katanya sakit nggak mau jualan ya. Masalahnya kan tahu nggak warung ibu belanja ke warung nggak bu? Di warung kan warungnya kan nggak kemana-mana. Apalagi warung Mandura ya. Kalau kalian kan warung Mandura di situ-situ aja dia. Ya tiduran bisa di dalam warung, duduk bisa di dalam warung, makan bisa di dalam warung. Nunggu pelanggan aja datang bu beli gitu. Tinggal gitu aja gitu. Nah sekarang bapaknya disuruh jualan juga nggak mau, maunya bertani. Oke, mau dibiayain. Tapi nggak jago juga bertani. Nggak pede dia, jago nggak, bisa nggak bertani. Kalau untung kalau hama-haman, itu kan resiko. Nanti kalau suaminya ini nggak jago bertani, udah dibeliin sawahnya, let's go yakin, 110.000%. Woi, bukan 100% lagi, bukan 1000%. Bukan 10.000%, 100.000 juta triliun persen. Dijual. Udah pasti dijual. Nggak nyampe 3 tahun Aisyah. Ini nggak nyampe 3 tahun dijual. Let's go yakin. Bisa lempar muka let's go pakai benda. Aisyah kalau bener masih dijual Aisyah. Aduh, nanti lihat aja ya. Nanti ini bisa-bisa kalau Aisyah udah nggak jenguin lagi, anak yang 1 atau 2 nih tinggal di rumah si Abah jadi suruh keluar nanti. Oh, Abah kan udah tua. Abah pakai aja rumah saya yang lebih gubuk. Saya yang tinggal di rumah baru. Ih, udah pasti gitu. Yakin. Nah, itu deh guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Kasihan juga sih Abah ini ya. Punya anak ya nggak ada berbakti semua ya. Rumahnya deket-deket. Paling jauh 2 kilo. Kerjaan ngewita doang. Beranak juga gitu. Waduh, kerja nggak mau. Maunya tiduran, maunya duit, maunya modal. Buset. Coba kalian kasih pendapat kalian di komen guys tentang kisah kakek Rastam kali ini ya. Itu nyebelin tapi lucu guys. Lucu kalau yang lihat ya, nyebelin kalau yang merasakan gitu. Itu yang saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Kalau kalian suka dengan video ini, like, comment, dan share serta subscribe ya video Let's Go ya. Dan ada link Saweria di bawah atau dari Super Tank kalau mau support lebih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.